Sebuah dunia tanpa manusia, hanya ada lautan luas, hutan belantara, dan gunung yang menjulang tinggi. Tapi di suatu titik dalam sejarah manusia muncul. Kita mulai membangun peradaban, menulis sejarah, dan menciptakan teknologi. Tapi, dari mana kita sebenarnya berasal? Apakah kita benar-benar berevolusi dari makhluk primitif, atau ada sesuatu yang lebih besar yang menciptakan kita? Mungkinkah kita adalah bagian dari rencana Tuhan, atau bahkan ada campur tangan makhluk lain dalam keberadaan kita? Dalam video ini, kita akan membahas teori-teori besar tentang asal-usul manusia, dari sains, agama, hingga teori konspirasi yang mengejutkan. Siapkan diri kalian untuk sebuah perjalanan yang akan membuka wawasan kalian tentang siapa kita sebenarnya. Sepanjang sejarah, manusia selalu bertanya, dari mana kita berasal? Berikut adalah beberapa teori utama yang berusaha menjelaskan asal-usul kita. Yang pertama, teori evolusi. Teori yang paling terkenal adalah teori evolusi Charles Darwin. Menurut teori ini, semua makhluk hidup termasuk manusia berkembang dari nenek moyang yang lebih sederhana. Dalam bukunya The Origin of Species, Darwin menjelaskan bahwa spesies yang lebih kuat dan mampu beradaptasi yang akan bertahan, sementara yang lemah akan punah. Fosil-fosil manusia purba seperti Homo habilis, Homo erectus, dan Homo sapiens menunjukkan bagaimana manusia mengalami perubahan selama jutaan tahun. Yang kedua, teori penciptaan. Sebagian besar agama besar di dunia memiliki narasi bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, bukan berevolusi dari makhluk lain. Dalam Islam dan Kristen, manusia pertama adalah Adam dan Hawa yang diciptakan langsung oleh Tuhan. Beberapa ilmuwan yang beragama mencoba menyatukan teori evolusi dan penciptaan dalam konsep evolusi teistik, yaitu kepercayaan bahwa Tuhanlah yang mengarahkan proses evolusi. Dan yang ketiga, teori panspermia. Teori ini menyebutkan bahwa kehidupan pertama di bumi mungkin berasal dari mikroorganisme yang terbawa oleh asteroid atau komet dari luar angkasa. Ilmuwan menemukan bakteri yang mampu bertahan di luar angkasa, yang mungkin menjadi bukti bahwa kehidupan bisa menyebar melalui jagat raya. Tapi, apakah teori-teori ini cukup untuk menjelaskan semua misteri yang ada? Mari kita kembali ke jutaan tahun yang lalu. Ketika manusia pertama mulai muncul di bumi, fosil-fosil yang ditemukan menunjukkan bahwa manusia tidak langsung muncul begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang. Homo habilis, 2,4 juta tahun yang lalu, manusia pertama yang menggunakan alat sederhana. Homo erectus, 1,9 juta tahun yang lalu, manusia yang mulai berjalan tegak dan menggunakan api untuk memasak makanan. Dan Homo sapiens, 300.000 tahun lalu, nenek moyang langsung kita yang akhirnya menyebar ke seluruh dunia dan membangun peradaban. Namun, ada pertanyaan menarik. Bagaimana kita bisa lebih cerdas dibandingkan makhluk lain? Ada beberapa teori yang menjelaskan mengapa manusia bisa berkembang jauh lebih pesat dibandingkan spesies lain di bumi. Yang pertama, ukuran otak yang lebih besar. Manusia memiliki otak yang jauh lebih besar dibandingkan primata lain, yang memungkinkan kita berpikir jauh lebih kompleks. Dan yang kedua, penggunaan api. Dengan memasak makanan, manusia mendapatkan lebih banyak energi untuk perkembangan otaknya. Yang ketiga, bahasa dan komunikasi. Kemampuan untuk berbicara dan menyampaikan ide membantu manusia bekerja sama dalam kelompok besar. Tetapi, beberapa teori lain menyebutkan bahwa ada sesuatu yang membantu manusia berkembang lebih cepat, sesuatu yang tidak biasa. Beberapa orang percaya bahwa manusia tidak berevolusi sendiri. Ada dugaan bahwa kita mendapat bantuan dari makhluk luar angkasa. Ancient Astronaut Theory, beberapa peninggalan kuno seperti piramida Mesir dan patung Moai di Pulau Paskah dianggap terlalu maju untuk dibuat oleh manusia purba. Jejak dalam sejarah, ada lukisan gua dan artefak yang menggambarkan makhluk aneh mirip alien. Mungkinkah ada sesuatu yang kita belum pahami tentang sejarah kita? Selain sains dan teori konspirasi, agama juga memiliki pandangan unik tentang asal-usul manusia. Islam, manusia pertama adalah Nabi Adam, diciptakan dari tanah oleh Allah. Kristen dan Yahudi, Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden sebelum diturunkan ke bumi. Hindu, manusia diciptakan dalam siklus kosmik oleh Dewa Brahma. Buddha, kehidupan manusia berasal dari proses reinkarnasi dan hukum karma.
Apakah ada titik temu antara sains dan agama? Setelah membahas teori evolusi, ada satu pertanyaan besar yang masih menggantung. Apakah ada missing link dalam perjalanan evolusi kita? Para ilmuwan telah menemukan berbagai spesies manusia purba, seperti Homo habilis, Homo erectus, hingga Homo sapiens. Tapi ada celah besar dalam sejarah yang belum sepenuhnya terisi. Ada fosil yang menunjukkan spesies manusia dengan ciri-ciri yang tidak cocok dengan teori yang ada saat ini. Apakah ini bukti bahwa ada spesies manusia lain yang belum kita ketahui? Ataukah ada faktor lain yang membuat kita melewatkan bagian penting dalam evolusi? Pada tahun 2003, para arkeolog menemukan sesuatu yang mengejutkan di Pulau Flores, Indonesia. Mereka menemukan fosil spesies manusia yang sangat kecil, yang diberi nama Homo floresiensis, atau sering disebut manusia hobbit. Mereka hidup sekitar 50.000 tahun yang lalu, dan memiliki ukuran tubuh jauh lebih kecil dibandingkan manusia modern. Yang mengejutkan, beberapa masyarakat lokal di Flores memiliki legenda tentang makhluk kecil yang masih hidup di hutan-hutan terpencil. Apakah mungkin ada spesies manusia purba yang masih hidup di suatu tempat? Legenda serupa juga ada di belahan dunia lain. Bigfoot di Amerika, Yeti di Himalaya, dan orang pendek di Sumatera. Apakah ini hanya mitos atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Jika kita lihat di dunia ini, ada banyak makhluk yang memiliki kecerdasan tinggi, tapi hanya manusia yang bisa membangun peradaban. Kenapa? Manusia memiliki neokorteks yang lebih besar dibandingkan makhluk lain, yang memungkinkan pemikiran abstrak dan imajinasi. Hewan seperti lumba-lumba dan gajah juga memiliki kecerdasan yang tinggi, tetapi mereka tidak memiliki struktur sosial yang mendukung perkembangan teknologi. Bahasa memungkinkan manusia untuk berbagi pengetahuan dari generasi ke generasi. Tanpa bahasa, tidak mungkin ada sains, filsafat, atau bahkan sejarah. Sejarah manusia belum selesai. Kita masih terus berevolusi, dan kali ini mungkin dengan cara yang berbeda. Dengan rekayasa genetika, manusia bisa mulai mengubah DNA mereka sendiri. Teknologi kecerdasan buatan dan robotik membuka kemungkinan manusia menjadi keyboard. Bahkan, ada ide bahwa kesadaran manusia bisa diunggah ke komputer. Apakah kita akan tetap menjadi manusia seperti sekarang? Atau akan ada spesies manusia baru yang lebih maju? Jika manusia benar-benar berasal dari bumi, mungkinkah di masa depan kita bisa mengulang sejarah di tempat ini? Dengan eksplorasi luar angkasa, manusia sedang mencari planet lain yang bisa ditinggali. Jika suatu hari nanti, kita berhasil hidup di Mars atau planet lain, bagaimana evolusi akan bekerja di sana? Apakah generasi baru manusia di luar bumi akan berkembang menjadi spesies yang berbeda dari kita? Apakah kita akan menjadi penghuni pertama di dunia baru? Atau justru menemukan bahwa kita bukan satu-satunya makhluk yang ada di alam semesta? Sejarah manusia adalah kisah yang luar biasa, dan masih banyak yang belum kita ketahui. Dari teori evolusi hingga penciptaan, dari fosil manusia purba hingga kemungkinan spesies baru, dari bumi hingga luar angkasa. Kita masih terus mencari jawaban atas pertanyaan terbesar dalam hidup kita. Siapa kita dan dari mana kita berasal? Jadi, menurut kalian, apakah sebenarnya terjadi? Apakah kita hanya hasil evolusi alam? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.